Oke, ketemu lagi di channel gue. Sekarang ini gue sudah sama seorang kolektor barang-barang antik ya. Oke, langsung aja gue ketemu sama teman lama gue, Ebit GAD. Ebit banget. Ebit gak ada ya. Ebit nggak ada. Jadi dia tuh sekarang ini berprofesi sebagai dukun atau pananyaan. Bisa. Enggak. Dia tuh seneng banget sama barang-barang antik dari dulu ya. Kemudian dia itu adalah seorang event organizer juga yang mengelola pariwisata di salah satu pariwisata di Kuningan. Nanti kita bahas juga ya. Nanti juga kita bakalan main-main ke kelolaannya Ebit ini. Jadi ada salah satu tempat ngopi lah di Palutungan sana, di daerah mana bro? Sekarang lagi aktif di Tenjo Laut. Mana kalem aja di frame gimana ya. Oke bro, gue ngeliat kaset ya banyak banget. Anjir ini kaset-kaset ini juga nih favorit gue nih. Ini Dewa yang format masa depan. Ini keren-keren nih. Gue juga ada lihat Beep. Ini juga terbaik-terbaik komplit geng. Yang terbaik-terbaik juga ada. Kemudian ini apa nih? The Who. Mungkin bapak Iya, ya, band lama banget ya. Ini band Inggris, geng. Band Inggris. Kebetulan gue suka banget sampai-sampai gue ada sepatu Converse yang serial The Who-nya waktu sekarang ada gue pakai. Cuman keren banget ya pokoknya. Jadi sejak kapan sih, bro, lu koleksi kaset-kaset atau barang-barang unik ini? Sejak lama banget sih. Ini sejak Ebit SD sih. SD ya? SD mungkin ada koleksi bapaknya Ebit dulu. Bokap ya, dari bokap ya? Jadi nerusin hobi aja gitu. Nerusin hobi terus jadi suka, jadi beli, jadi minta, jadi pinjem rambut gadon, pinjem terus dibalikin. macam-macam juga sih ini. Jadi maling juga ada kayaknya. Maling oke. Main ke temen kan, main ke temen terus ada ini terus dipinta terus dikasih lalu diambil aja gitu kan. Anjay, ini Trolley Bell, geng, Trolley Bell. Ini tahun berapa ya? Ini mungkin Trolley Bell ini sekitar tahun 90-an ya yang gue tahu ya. 80 itu. 80 ya? Oh, 80 ya. Ini gue masih orok kali ya, 80-an. Terus tadi gue lihat juga ada apa lagi nih? Indonesian Idol. Itu tahun 2000-an berarti ya. Indonesian Idol. Ini tahun berapa nih? Jadi sempat ini juga, sempat ikutan. Sempat mengamati aja sih. Oh, mengamati nggak ikut ya? Kayak gini yang Sunda, koleksi. Oh, ini Sunda juga ada Sunda. Jadi untuk akang-akang Sunda juga ada nih. Gila banget, gue salut banget ini koleksi kasetnya banyak banget. Ini siapa nih? Dari Sunda Pop. Bono Estika. Terus ini Bunga Siantan. Gue nggak tahu anjir ini nama-nama orang-orang ini di kaset ini. Dan Sabi Lulungan itu yang buat ini yang Sabi Lulungan. Sabi Lulungan. Masih itu yang hajatan ya. Hajatan. Lagu wajib Parasmanan. Banyak sih. Banyak ya. Juga udah ada. Ini lihat game koleksinya banyak banget. Ini gua rasa ratusan kaset-kaset dan tape recorder ya. Kayak ini Runtah. Ini Runtah ini. Oh ini punk ya, band punk ya. Zaman underground itu. Ini punk dari mana sih, bro? Bandung ya. Runtah itu Bandung. Oke. Mungkin angkatannya ini kali ya, kayak Jeruji gitu nggak sih? Iya, Jeruji ya, angkatan Jeruji. Awal-awal Bandung underground itu. Oke. Pasti jadi ada Malaysia juga ada nih kayak ini Malaysia ada nih Samse. Ini Dian Kaleng harus tahu nih kalau Ebit punya ini Dian Kaleng. Terus gue lihat juga ada rock zaman dulu juga nih tadi. Ini favorit banget ini albumnya ini. Ini apa nih? Si. Oh, yoi, ini keren banget. Ini Unplugged-nya Nirvana ya. Itu kan yang meledak banget itu. Ini album terakhirnya Nirvana kalau nggak salah ya bro.
Iya. Yang terakhir ya dibikin unplugged. Jadi kayak the bass-nya gitu, tapi dibikin kayak unplugged, kayak akustik gitu. Oke, gila, ini banyak banget. Selain itu juga, Ini dijualin juga sih. Oh, dijual. Yang beli dijual. oh gitu ya. Jadi Kayak biasanya. buat lo nih geng yang mungkin nyari koleksi kaset-kaset lama, jadi Ebit juga selain kolektor itu dia lost doll gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang butuh, nanti dia juga ngejual. Selain itu juga ada barang-barang antik kayak kursi-kursi klasik, lemari, kemudian apalagi sih jaket ya, jaket lama juga ada. jaket lama, Jaket lama atau jaket baru juga ada. jaket baru juga ada yang kayak Ermi gitu Ya, ya, yang misalnya tahun gitu, ya. tahun 80-an, Betul. zaman-zaman tentara masih pakai tembakannya pakai gadebong ya. Itu Ada sih ada. pokoknya komplit deh. Di review aja. Pokoknya kalau lu suka barang-barang antik, lu bisa hubungin Ebit ya. Alamatnya di Jalan Pramuka, Kuningan. Jadi untuk para kolektor seluruh Indonesia, mampir-mampir ke Kuningan lah, mungkin bisa komen di deskripsi ya nanti biar gua kasih alamatnya kalau misalnya lu memang pengen berkunjung ataupun mau lihat-lihat barang-barang apa aja sih yang ada di ruangannya Ebit ini. Terus ngomongin musik, Bit, lu tuh dulu musik banget gak sih? Maksudnya lu pemain musik, berkecimpung di bidang musik, atau misalnya lu cuma penikmat kayak nonton gigs atau kayak gitu-gitu? Musik banget ya. Musik banget. Jadi dari player Mm-hmm. sampai IO, sampai kolektor kaset, sampai nongkrong-nongkrong, semua tentang musik Musik, oke. saya suka. Gitu. Hmm. Semualah tentang yang penting musik itu saya masuk gitu. Masuk ya. Masuk aja gitu. Oke, bicara kolektor kaset nih, kaset sebanyak ini, yang gue mau tanyain, ini bener-bener lu dengerin gak sih, bro? Maksudnya Dengerin. setiap kaset lu dengerin gitu. Dengerin, pasti didengerin itu. Jadi, berarti lu tuh nggak idealis ke satu genre ya? Enggak. Lu dengerin dangdut juga, Dangdut juga. jaipongan juga dengerin, Nah, lagu-lagu jadi ini sih, Sunda. kayak kalau tambah umur kan tambah Betul, sok betul. ya. Mungkin lebih ke sini lebih akhirnya juga menjadi dangdut gitu kan. Dari rock terus akhirnya Benar. menjadi dangdut kayak. Jadi selama hidup tuh ya, dari keras terus ke sedang terus sampai sok sampai akhirnya Oke. sampai yang instrumen Bener. itu pasti terlewati semua Pak. Jadi inti nama, semua akan dangdut pada akhirnya. waktunya. Semua akan pada waktunya, gitu. Karena mungkin ketika kita idealis lagi muda mungkin rock, Iya. growl gitu ya, kekeh. Gitu, Pak. Dari sekolot mah, Tetap ke dangdut. jadi Kaosnya aja. di sekolot mah ada yang lagu Roma Irama teh langsung muyek gitu, langsung mace gitu ya. Bener. Jadi itu mungkin ya kalau misalnya orang Sunda ya pasti ketika tua ya bakalan seneng lagu-lagu jaipongan, wayang golek gitu ya. Minimal jempol Pak. Nah, minimal jempol kan. utak-utak lah gitu ya. Minimal kalau malu di jempol-jempolnya kayak gitu. Oke, jadi sekian banyak koleksi kaset ini didengerin, dan pasti wawasan musiknya juga udah Insya Allah sih luas. kalau nggak lupa ya. Saya Mm-mm. pasti kan dulu kan kalau ini rilisan fisik kayak gini kan pasti orang tuh buka ya, Oke. dibuka ini siapa yang buat, Oh iya, dia benar-benar, siapa yang iya, iya. bikin, terus siapa artisnya, Recordingnya di mana, ya, gitu. dia pasti tahu. Terbitannya tahun berapa, Ah. personilnya siapa, Jadi tahu. kalau sekarang kan dengerinnya kan cuma di apa sih Spotify ya. Mm-mm. Dia pasti nggak tahu tuh ini yang main trompetnya siapa misalkan, yang main drumnya siapa. Kalau kaset ini kan apa namanya ini tertulis nih siapa yang mainnya di sini. Terima kasihnya buat siapa sampai ucapannya juga kan di sini kan. Ya, ya benar. Tuh, terima kasih untuk apa si pelakunya ada semua di sini. Kalau Ya, kaset pelaku tuh. si pelaku dalam album ini tuh sebenarnya ada tertera. Jadi kalau sekarang dengerin anak-anak sekarang Spotify itu mereka biasanya kurang tahu Betul, setuju gua. ini artisnya siapa, Mm-mm. yang bikinnya siapa. Mereka tuh pada tahunnya cuman oh ini enak gitu. Iya. Makanya kan Ini lagunya si ini udah sebatas itu ya. lagu-lagunya yang sekarang tuh cepat ngilang. Mm-mm. Kalau dulu kan minimal supaya tahun nih ya. Ya. Kan di sini ada
ada yang terkenal misalkan cukup Siti Nurbayan ya. Oke, benar. Ini kan legend sama kayaknya itu selamanya Betul. banget gitu. Hmm. Kalau lagu-lagu sekarang kan cuman muncul terus ngilang kayak gitu. Ini geng, ini juga pernah gue bahas ya di konten gue sebelumnya. Jadi Sekarang nggak mau kasetnya ya. ini gue nih waktu SMA ya, gue tuh nemu atau denger album ini. Kemudian kalau nggak salah di sini tuh dulu ada ininya, Dit, ada formulir. Gue kalau beli kaset yang barunya itu dapat formulir, terus kita ngisi, nanti kita jadi kayak anggota, jadi Baladewa, terus kita dapat kaos gitu ya. Ini gue inget banget nih di album terbaik ini. Cuman sekarang nggak tahu kaosnya udah berapa karena itu udah kemana? Karena ini udah lama banget. Dewa komplit, ini kalau dicari Dewa komplit. Dewa komplit ya, dari mulai albumnya Kangen, Dewa 19 sampai yang Once masih, lu masih kolektor nggak sih yang baru-baru? Yang baru udah enggak nih. Udah nggak ya, karena memang lu lebih spesifik ke koleksi lagu-lagu lama ya. Sering gue bahas ya, jadi generasi 90 itu menurut gue generasi keemasan, baik itu anak mudanya ataupun mungkin selera musiknya dan band-bandnya itu keren-keren. Dan pengetahuan musiknya, gue yakin banget anak 90-an itu pasti wawasan musiknya keren. Karena ya ini kita dari zaman kaset, pita, terus kadang-kadang ngerebek. Kasetnya teh ngerebek ya, kalau pas di setiap teh ngerebek terus harus diputar-putar gini pakai tangan. Dikecerek-kecerek dulu. Iya betul, dikecerek-kecerek dulu. Jadi kayak seninya tuh dari situ, karena dulu memang nggak ada yang namanya CD. Jadi kita pengetahuan musik kita itu ya ini bener kata Ebi tadi, jadi hanya ngelihat dari si isi kaset ini. Jadi kalau kita ngelihat ini produsernya siapa, terus Jadi tahu gitu Pak ya. penciptanya siapa. Kalau rilisan fisik kayak gini ada ceritanya. Kalau sekarang kan paling denger di YouTube ya. YouTube nggak ada kan tulisannya apa itu kan. Terus ini juga Mr. Big, album lama banget nih geng, Mr. Big. Lupa saya nyimpannya, tiba-tiba lupa aja ini nyimpannya di mana gitu. Ya, sebetulnya mungkin kalau ditata bisa lebih enak ya, misalnya barat, terus kemudian rock juga nih. Indonesia. Ini siapa nih? Albumnya Anang Woi, yang Anang sebelum- Hijau. Ya. Oh ternyata gue baru tahu juga ternyata Nah. Anang itu dulu di program kayak Slang ya. Kayak kan anak potlot tuh. Ya mungkin ini masih Anang waktu aktif di Potlot ya. Masih punya band Anangnya Kidnap namanya kan. Apa namanya? Kidnap. Oke. Bandnya namanya Kidnap. Ini albumnya Anang, album pertama bukan? Album pertamanya Anang. Ini tahun berapa ini? 90-an, 80-an mungkin ya. Gue juga mungkin, kalau gue sih, kalau kayak musik semua genre sih mungkin pengetahuan gue nggak sebagus itu ya. Mungkin karena gue tuh suka lagu-lagu yang lebih rock klasik kayak zamannya. Gue tuh mungkin mulai dengerin musik itu dari ini gitu, dari mulai Andi Liani, Wizkid, Skate ya, mungkin zaman ini Slang gitu, Dewa ya. 90-an lah. 90-an betul. Jadi pokoknya lagu-lagu yang buat tongkrongan lah, buat mungkin kalau kita nongkrong di pinggir jalan gitu. Nggak bisa kocice kan sama Dek. Nah, apalagi kalau misalnya bawa-bawa lagu-lagu salib iklim Malaysia itu cuma A minor, D minor, G, C, udah cukup. E minor udah. Jadi yang 3 kunci, 4 kunci. Tapi anjir asa jadi musisi pisannya. Walaupun cuma beberapa ya mungkin itu yang janjiannya nggak pakai WA-WAan terus tiba-tiba kumpul aja di satu titik gitu kan, ada gitar langsung main gitu kan. Tapi keren. Apa Nah, gitu kan. sekarang gue tanya soal harga nih. Kalau misalnya dulu kan kayak lagu-lagu dulu tuh kan ada yang langka, yang sekarang kasetnya langka, ada yang masih banyak beredar di pasaran. Jadi lu berarti harga koleksi kayak gini tuh harganya gelap ya? Gelap. Ini mah sakar bewek. Oh iya. Gitu. Kalau suka, iya pasti kamu suka ya. Berapa juga kamu Betul. beli. Karena si kolektor itu nggak ngelihat harga ya. Jadi kalau dia, gue suka ya gue beli gitu ya. Gitu. Jadi kalau Jadi nggak nyarinya ada juga di mana, harga Pak? pasaran ya. Nyarinya kamu mau di mana gitu kan? Ketika kamu nemuin ya punya duit ya beli gitu kan. Tapi on the block kan yang zaman SD itu kan. New Kids on the Block. Ini zaman SD itu. Ini zaman 2 SD nih. Zaman SD sama ini kan yang PSP ini pacaran Sinar Totomak yang si pacaran Sinar Totomak itu yang salah satunya yang masuk
Dono Kasino Indo tuh apa sih? Oke. Warkop tuh, Mm-mm. Warkop DKI tuh. Oke. Kayak siapa sih? Monos gitu kan, si Monos, si Komedian-komedian gitu ya. Pokoknya kalau ngomongin musik mungkin general banget, tapi dia nggak bakalan ada habisnya ya. Nanti kita juga bakalan bahas-bahas lagi lah, karena memang gue juga selalu bahas musik dan konten-konten gue juga selalu berkaitan dengan musik. Jadi kita nanti bakalan berkunjung ke siapa lagi. Gue yakin banget teman-teman gue pasti banyak banget koleksi-koleksi lagu-lagu yang lain lah, misalnya mungkin koleksi CD-nya atau piringan hitamnya gitu ya. Nanti juga kita bakalan kupas-kupas lagi. Intinya gue thank you banget ya Fit ya. Udah, gue sorry banget nih udah Makasih nih. obrak-abrik kamar Udah lama atasnya. Gak beres-beres. Thank you banget. Sampai Thank you banget. lupa lagi Thank you tempatnya. udah gue numpang review koleksi kasetnya. Nanti juga ada koleksi-koleksi barang-barang antik lain di ruang bawah. Sampai ketemu lagi. Thank you ya Bit, sukses. Mudah-mudahan semua usaha lo lancar. Dan gua rasa tetap pertahanin koleksi-koleksi lo, karena makin tahun makin akan harganya akan fantastis. Oke, sampai ketemu lagi ya geng ya di konten gue berikutnya. Gue dan Ebit pamit. Thank you.